Shalom. Oke, berarti minggu lalu ya, saya dengan tim beberapa orang gitu ya, kita ke panti asuhan. Nah, besok kita akan ke sana. Jadi kemarin kita sebetulnya pas kita cuma lihat-lihat dulu. Kita pengen tahu keadaannya karena si Robert waktu yang kita pernah yang dulu khotbah di sini, jadi istilahnya ngobrol, kemudian dia ingin kita juga bantu dia di sana untuk doain di sana. Jadi Senin kemarin ya kita kesananya. Nah waktu kesana masuk aja saya udah waduh kacau ini. Karena memang ternyata memang gelap sekali dan ternyata banyak sekali. Itu panti asuhannya memang ada sekitar 3.000-4.000 meter itu. Gede. Nah waktu kita kelilingin tempat-tempat itu ternyata banyak sekali. Itu si Agus bilang ada bisa belasan atau puluhan jin. Dan roh orang matinya itu banyak karena memang itu bangunan tua dari Belanda. Jadi ya dari zaman Belanda gitu bisa bayangin, dan di situ juga wah tempatnya parah lah gitu ya. Nah waktu itu kita sempat akhirnya kita ngobrol sama anak-anak yang di situ. Ternyata anak di situ ada salah satu yang kita ini namanya Stefani. Dia itu emang diikuti sama roh, dan ketika diikutin itu waktu kita tanya dia nggak mau ngaku, tapi akhirnya dia ngaku. Waktu itu istri saya ngomong karena waktu itu si Agus lagi yang ke yang lain. Nah ternyata pas kita ngomong gitu ya dia diancam itu sama ada roh arwah daripada nonah Belanda. Nah waktu kita tanya dia bilang nonah Belanda ini cakep, ya cakep gitu loh. Pakai payung, terus memang cakep banget lah gitu loh. Nah ini roh itu ngajakin si Stefani ini untuk bunuh diri. Gitu. Dan dia sempat minum karbol, tapi puji Tuhan ketahuan ya bisa diselamatkan. Terus anak yang lain yang cewek juga ada 2 anak juga kita mereka yang diikutin karena sering kalau yang Stefani ini sering bengong dan ngobrol sendiri gitu loh. Karena memang dia ngobrol sama arwah gitu. Kemudian yang satu lagi ya namanya si Lenny, ada yang namanya Kelly. Itu pun juga diikutin kemana sampai sekolah pun diikutin gitu loh. Dan disuruh untuk bunuh diri. Jadi naik ke sebuah tempat toran air gitu ya. Kita pernah lihat itu memang di situ di bawah itu ada jin. Nah di situ disuruh loncat. Nah, memang roh di situ memang tujuan adalah untuk supaya banyak untuk mereka bunuh diri gitu loh. Itu banyak sekali, tapi yang paling ini adalah jika ada satu anak Yuda umurnya sekitar 9-10 tahun, laki-laki. Istilahnya dia ngomong dan kita memang ke situ di semak-semak itu pohon bambu ya. Pohon pisang. Pohon pisang. Nah di pohon pisang itu dia ngomong tuh ada monster. Nah pas kita lihat itu bukan monster, tapi itu namanya Baphomet. Ya kalau anak kecil kan karena monster kan sifatnya kan menyeramkan gitu kan. Jadi dia bilang tuh monster gitu loh. Nah Baphomet itu jadi malaikat kalau dia punya sayap, kepala kambing, terus punya tanduk tinggi, kemudian ada pentagram di jidatnya, itu bisa lihat di Google. Nah itu memang levelnya tinggi. Dulu kita pernah lawan 2 kali, 1 kali waktu pernah di sini sekitar 2000, lupa lah ya 2009 atau 2010 gitu, kabur. Karena memang dia sangat licin sekali. Jadi kita belum pernah ngalahin. Sekali pernah doain orang, dia doain anaknya di Inggris. Jadi kita pakai
video atau foto gitu ya. Itu di sana ada. Itu pun kita nggak bisa kalahin karena dia kabur. Nah, ini memang karena kan bekas gitu kan, bekas malaikat. Jadi memang powernya ini tinggi gitu loh. Dan plus itu banyak banget jin. Jadi akhirnya waktu kemarin pun ya kita akhirnya cuma ngeliat kita pulang gitu loh. Karena memang itu butuh banyak orang untuk kita beresin. Dan itu memang panggilan kita di situ. Dan bagi saya itu sangat tantangan dan itu menyenangkan buat saya karena memang untuk itulah kita dipanggil Mahanaim. Gitu. Makanya kemarin Sabtu saya ngomong terus terang aja saya merindukan tim yang dulu. Karena tim yang dulu itu kalau beginian, waduh, semangat. Kalau di sini kan sekarang tuh nggak ada urusan sama gua, gitu loh. Ada orang yang berpikir seperti itu, repot. Jadi seharusnya tuh ada semangat yang kita mau, nih gue mesti tolong, gue mesti hancurin kuasa kegelapan. Jadi saya berharap sih ada orang-orang yang memang kita mau memang untuk membereskan ini. Karena kasihan sekali, karena tujuan mereka adalah untuk membunuh orang-orang yang di situ. Anak-anaknya masih kecil gitu loh. Itu tadi yang namanya si Kelly itu aja. Ortunya, papanya kawin lagi, emaknya kawin lagi, dianya dibuang ke panti asuhan. Orang Cina. Tapi orang Singkawang ya. Anaknya cakep. Itu hidupnya susah. Jadi setelah nanti kita beresin arwah atau roh segala macam, nanti baru kita beresin ke anak-anaknya. Ini kerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan saya senang sekali ya nanti ya di awal tahun ini Tuhan sudah kasih kerjaan yang susah. Dan memang saya mau terus terang saya sukanya lebih suka hal kayak beginian gitu loh. Daripada kasih sembako gitu loh, biar itu gereja lain. Nah, hari ini saya bicara masalah iman dan kuasa buat kehidupan kita. Yang saya sambung yang minggu lalu, tapi saya nggak terusin. Seberapa besar iman itu? Oh ya, besok kita akan datang ke sana. Jadi kalau mau ikut jam 1 kita udah sampai sana. Di sini kita ngumpul jam 11 ya. Atau jam 12, yang penting udah makan. Kalau mau makan di sini nggak apa-apa, pokoknya jam 12-an kita berangkat. Kita sampai sana tuh udah siap, udah makan gitu loh. Kalau nggak kelaparan, karena ini memang makan waktu lama. Apalagi ini panas-panas. Ya karena posisinya itu di lapangan, jadi ada kiri kanannya tempat asrama anak cewek, anak cowok. Kemudian ada gedungnya, gedung administrasi segala macam itu tinggi gitu ya. Itu emang kayak zaman Belanda kayak gimana gitu ya. Nah terus itu lapangannya besar gitu. Itu ada yang jin yang tinggi itu ya di lapangan. Nah itu terakhir lah kita kerjain. Dan itu powernya Bapak Met, bukannya jin-jin biasa. Kalau istilahnya Nyi Roro Kidul mah itu nggak ada artinya. Bener, Nyi Roro Kidul mah nggak ada. Kalah lah dengan kekuatan sama Bapak Met. Kita ada pernah ngalih Nyi Roro Kidul. Yang ini beda, lebih tinggi. Makanya itu sebetulnya butuh orang. Oke. Seberapa besar iman itu akan mempengaruhi kuasa Tuhan yang bekerja dalam diri seseorang. Nah, seberapa besar iman, demikian juga seberapa kuat kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Yang seperti minggu lalu saya katakan begini, imanmu kecil, maka kuasa Tuhan kecil. Imanmu tidak ada, maka kuasa Tuhan juga tidak ada. Jika imanmu besar, maka kuasa Tuhan juga besar. Pertanyaannya begini, buat apa emangnya? Gue udah hidup, udah gak masalah. Gue kerja, gue pulang, ya sudah. Gue butuh iman apa, gue butuh kuasa apa. Toh yang penting hidup gue sekarang normal. Gue dapat gaji besar, gue dapat
ini atau bla bla segala macam gitu ya. Untuk apa kuasa Tuhan? Untuk apa gue mesti punya iman? Toh hidup gue tenang, hidup gue aman. Jadi gini, kuasa Tuhan adalah kemampuan Tuhan, ya. Kuasa Tuhan itu sebetulnya urapan, ya. Adalah kemampuan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Kemampuan Tuhan untuk melakukan sesuatu untuk hidup kita. Di mana kita membutuhkan kekuatan itu. Kuasa Tuhan, kemampuan Tuhan untuk hidup kita. Untuk Tuhan melakukan sesuatu untuk hidup kita. Di mana kita butuh. Kalau menganggap butuh. Nah, kita awali hidup saya nggak ada masalah. Jadi gini. Kuasa Tuhan itu banyak gereja tidak mengajarkan hal ini. Itu panti asuhan sudah banyak gereja yang datang dan tahu ada roh jahat. Tapi mereka tidak bisa melakukan apapun terhadap roh jahat itu. Karena mereka tahu itu memang kuasanya besar, itu setannya. Jadi mereka nggak berani. Nah, kita diberikan kemampuan sama Tuhan. Ini loh, sangat sedikit sekali. Saya berharap sih ada hamba Tuhan yang pendeta-pendeta yang bisa ketika lagi dengar atau lagi nonton khotbah saya di YouTube, itu mulai mempelajari apa itu kuasa, apa itu urapan. Karena banyak hamba Tuhan itu tidak ngerti urapan kuasa. Akhirnya hanya begereja minggu, dan ketika ada jemaat ada masalah, entah dikena guna-guna, entah kena ada hal yang jahat, mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Dan mereka bilang, wah itu bukan bagian saya, bukan bidangnya saya. Itu bukannya, bukan bidang saya. Mesti cari yang lain. Sebetulnya salah. Kenapa? Kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu untuk semua orang Kristen. Tidak terbatas untuk hamba Tuhan tertentu. Orang Kristen biasa pun bisa punya. Karena memang itu firman tidak tertulis hanya khusus untuk Mahanaim. Enggak ada. Itu untuk semua. Tetapi perbedaannya adalah orang itu mau enggak belajar. Karena apa? Seorang hamba Tuhan, seorang pendeta harus bisa menghancurkan, mengalahkan kuasa kegelapan kalau ada di jemaatnya. Ada sesuatu di jemaat yang bermasalah, ya dia harus punya power untuk mengalahkannya gitu loh. Lah kalau dia nggak ngerti dan gimana cara ngebersihinnya, ya susah. Contoh yang tadi yang Stefani, ketika waktu lagi ngomong kayak gitu, dia bilang saya pernah yang yatim piatu itu ya, saya pernah minum racun, minum karbol gitu ya. Saya tumpangin tangan, saya doain. Saya bilang dalam nama Yesus semua yang nggak benar bla bla ikatan dengan itu roh, semuanya muncul dan semua dihancurkan. Setelah selesai, saya tanya sama dia, bagaimana apa yang kamu rasakan? Dia katakan gini, ketika barusan didoa, seperti ada sesuatu yang lepas di badan dia. Itu pertama. Kedua, itu ada namanya kelegaan. Firman ngomong datang, kata gini, datanglah kepadaku hai yang letih lusuh, aku akan memberikan kelegaan. Artinya apa gini, ketika seseorang itu benar di hadapan Tuhan dan ketika mendoakan orang itu harus mendapatkan namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu tidak bisa dibohongin. Kita manusia akan tahu sesuatu yang lega, sesuatu yang tiba-tiba ada yang lepas gitu loh. Nah, itu namanya kuasa. Power. Lah kalau kita ndak ngerti, kita ndak punya kuasa, doain orang itu nggak ngalamin apa-apa. Nggak ada pelepasan, yang dia rasakan tidak ada damai. Jadi cuman hanya menumpang tangan, hanya cuma formalitas. Nah ini sebetulnya kalian juga harus punya keyakinan, punya kepercayaan. Kalian sudah diurapi. Tidak perlu kalian itu minta dipantau.
Doain aja dalam nama Yesus, kuasa itu kan kerja. Amin. Artinya apa? Kalian sudah diurapin di sini berkali-kali. Ya kan? Ntar juga ntar ada pengurapan kalau memang Tuhan kasih gitu ya. Jadi kuasa di tangan kita, di mulut kita, dan kalian sudah diajarkan di sini. Jadi ketika kalian nanti, soalnya kita beresin dulu roh-roh jahatnya, kemudian baru kita akan beresin tuh anak-anaknya. Jadi ketika kita mendoakan mereka, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita, dan waktu kita mendoakan jangan namanya keraguan. Pokoknya dalam nama Yesus semua hancurin. Itu lepas. Gak usah takut, gak usah ragu-ragu. Nih gue lepas gak dilepas. Gak perlu. Pokoknya tumpangin tangan dalam nama Yesus. Semua ikat-ikatan, semua pokoknya galau. Kalau ada kepahitan segala macam, lepasin, hancurin semuanya. Mayoritas mereka pasti kepahitan dia. Kan dibuang. Ya kan? Ada yang satu anak kecil, NTT, anak masih kecil, gendut. Sini kamu, gendut banget sih kamu. Saya sampai bercanda gitu ya. Itu anak masih kecil, itu pipinya pembum gitu ya. Hitam banget gitu loh. Ya udah kayak orang dari NTT. Jadi itu anak nggak tahu gimana, pokoknya dikirim aja ke sini. Umur paling berapa ya? 6 tahun kali ya, 5-6 tahun. Lebih, tahulah. Pokoknya ya maksud saya begitu. Itu pasti mereka akan mengalami yang namanya si Kelly sama Leni aja waktu kita ngomong di kantornya. Itu nangis. Ketika kita ngomongin ini kamu ada kecewaan. Langsung meler, namanya perempuan ya. Meler gitu loh. Ya. Jadi hal seperti itu. Nah, nanti satu hari setelah kita beresin, kita ada kebaktian, baru kita doain mereka satu persatu. Soalnya si Robert juga ngomong, saya tuh khotbah katanya, tapi saya tahu mereka cuma dengar doang, tapi dia ngerasain tuh mental. Ya gimana mau mereka firman Tuhan masuk lah, wong dikuasai itu auranya gelapnya, setannya banyak. Dan mereka pun masih ada roh yang ngikutin mereka, yang ngikat mereka. Ya firman dibagikan, gak nyampe. Ada benteng. Itu setannya. Jadi ya kemarin ya saya mendoakan untuk ya yang beresiko tinggi ya. Contohnya si Stefania sama 3 cewek itu karena diikutin. Gitu yang saat itu ada. Kita tunggu juga sih ada 2 itu yang kayak. Nah yang penting kita beresin. Nah maksud saya begini, itu namanya butuh kuasa. Nah, jadi kuasa Tuhan adalah kemampuan Tuhan untuk melakukan sesuatu dalam hidup kita. Di mana kita membutuhkan kekuatan itu. Oke, contohnya. Nomor 1. Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Coba langsung dah. Lukas 10 ayat 19. Ya. Kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak ada yang akan membahayakan, mencelakakanmu. Pernah nggak? Saya pernah lihat di mana gitu ya. Entah di IG atau apa, pas muncul. Ada seseorang bapak-bapak, entah dia pendeta, entah apalah saya nggak ngerti. Dia ngomong begini. Ketika anak saya diperkosa dengan 7 laki-laki, saya sangat terpukul sekali. Setiap hari saya nangis. Setiap hari kalau saya ngingat atau ya pokoknya keingat begitu, nangis dan berhari-hari. Kurang lebih kayak begitu deh ya.
Saya nggak tahu apakah dia hamba Tuhan atau gimana. Memang akhirnya dia bisa memaafkan, dia bisa mengalami pemulihan ya. Maksud saya gini, setan itu ada di mana-mana. Kalau kita menganggap gue udah kerja biasa, gue gak ada apa-apa, gue gak ada masalah. Ini kemarin, waktu saya di Jepang, berapa hari sebelum pulang, itu ada kejadian, ada yang mati ketabrak, perempuan, orang Vietnam ya, orang Myanmar. Sebelumnya ada orang ditabrak dan yang nabrak itu sampai sekarang buron. Itu bagi mereka yang dapatin 3 juta yen. 30 juta atau 3 juta yen? 30 juta yen. Jadi kurang lebih 3 miliar bagi yang menemukan. Itu laki-laki. Ditabrak karena waktu itu malam gitu ya. Mungkin dia mabuk atau gimana, nabrak dia kabur. Yang saya ingin katakan gini. Emang buat apa kuasa Tuhan? Bang saya hidupnya udah gak apa-apa kok. Ini yang banyak orang Kristen gak mengerti dan hamba Tuhan gak mengerti. Kita orang Kristen butuh yang namanya kuasa. Kuasa untuk menguasai, kuasa untuk mengalahkan setan. Karena setan itu akan selalu ada selama kita hidup. Setan itu akan berusaha untuk membuat kita bermasalah. Secara fisik maupun secara spirit. Nah, di sini firman katakan, Tuhan itu memberikan kuasa untuk menguasai setan, nyembuhin sakit penyakit, menginjak keluar kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan atau mencelakakanmu. Gak butuh kuasa? Atau butuh? Kita harus mampu punya kuasa yang memproteksi diri kita, istri kita, anak-anak kita, pekerjaan kita. Setan di mana-mana akan selalu ada mau mencelakakan hidup kita. Jadi kalau ada pertanyaan, buat apa gue punya kuasa? Hidup gue udah enak kok. Kau tidak tahu satu hari ketika ada setan melihat dan mencobai dan melakukan sesuatu yang jahat. Tapi engkau tidak tahu karena engkau tidak punya urapan, tidak punya kuasa untuk memproteksi. Masuk. Dan siapa bilang guna-guna itu tidak bisa kena ke orang Kristen? Ada orang yang benci. Orang berpikir itu penyakit biasa. Ini memang lagi kondisi Indonesia ekonominya lagi sepi. Dia nggak tahu sebetulnya dia sedang diguna-guna. Dia nggak tahu sebetulnya dia lagi diserang. Dia berpikir itu hal yang biasa. Karena mereka nggak tahu. Nah, maksud saya gini, saya hanya untuk membuat kita mengerti bahwa iman kecil, kuasa Tuhan kecil. Jadi proteksimu kecil. Sehingga bisa ditembus. Tapi kalau imanmu tidak ada sama sekali,
tidak ada proteksi karena tidak ada kuasa Tuhan. Tung, kena. Tapi kalau imanmu besar, maka kuasa Tuhan juga besar untuk melindungi kita dan keluarga. Kamu bisa bayangkan perasaan dari bapak itu yang anaknya diperkosa dengan 7 laki-laki? Saya tidak menghakimi. Yang saya ingin kasih tahu begini. Itu sesuatu yang di luar setan itu real. Dia tidak bohongan. Dia memang ada. Selama kita masih di bumi, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, kita tidak mengerti dan tidak mau tahu akan kuasa Tuhan. Dan kita berpikir, ya itu juga, itu sedang lagi nasib sial. Itu yang banyakkan orang ngomong seperti itu. Padahal itu bukan nasib sial. Jangan berpikir ada orang, ketika orang kecelakaan, apalagi sampai meninggal gitu ya. Itu ada roh mautnya loh, yang ngikutin. Itu ada roh maut yang ngikutin. Nah, kalau orang nggak ngerti, nggak tahu, dia pikir biasa aja, nggak ada apa-apa. Kalian bersyukur di sini, kalian tuh kalau ada roh macam-macam di sini, ketahuan. Ketahuan, kelihatan. Kalian harus bersyukur kalau ada di mana. Kalian diberi gembalamu ngerti hal-hal kayak beginian. Yang kedua, itu kuasa tadi yang pertama kuasa untuk menguasai dan mengalahkan setan. Yang kedua adalah kuasa. Jadi sebelumnya ada kuasa kesembuhan ya, tapi saya nggak masukin ya. Itu panjang lain lagi. Jadi prinsipnya ada kuasa kesembuhan ada di dalam diri kita. Ada. Yang kedua adalah kuasa untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Apa yang saya ngomong ini semuanya adalah Tuhan. Ada firman-Nya. Ulangan 8 ayat 18. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian diikrarkan dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Di sini Tuhan, apa kita butuh kuasa? Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Dan itu butuh iman. Jadi semuanya, sekalipun kita memberikan, maka tadi awal katakan, nggak ada iman, nggak ada kuasa. Ada iman kecil, kuasa kecil. Urapanmu tetap tergantung dengan imanmu. Urapanmu besar, imanmu nggak ada. Ini cuman hanya pajangan. Jadi saya ngomong kenapa? Ya Roh Kudus ngomong ke saya gitu. Imanmu kecil dimulai dari iman. Imanmu kecil, kuasamu kecil. Imanmu besar, kuasamu besar. Roh Kudus gak ngomong sama saya kuasamu besar maka imanmu besar. Enggak. Dia balik. Imanmu kecil, kuasamu kecil. Jadi Tuhan ngomong gini. Lu mesti imannya iman. Nanti kuasa. Kalau lu percaya akan ngikutin. Nangkap ya? Nah, iman, kepercayaan bahwa kita mempunyai kuasa untuk memperoleh kekayaan, itu pun harus ada. Supaya kita punya keyakinan bahwa Allah sudah memberkati aku, sudah memberikan kuasa itu, tinggal aku yang akan bertindak. Kuasa tanpa iman hanya pajangan. Anggap ya. Jadi tetap nomor 1 itu iman. Yang ketiga, sebetulnya banyak kuasa, saya cuma beberapa aja deh. Kuasa untuk kuasa untuk menikmati berkat Tuhan. Pengkhotbah 5 ayat 18.
Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagianya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Itu karunia Allah. Kuasa untuk menikmati. Tidak semua orang, termasuk orang Kristen, itu punya kuasa untuk menikmati berkat karunia Tuhan, uangnya. Tidak semua. Karena dibutuhkan iman. Kalau dia nggak punya iman, dia nggak bisa nikmati uang yang dia punya. Saya pernah lihat lagi reels gitu ya. Ada seorang nih dari agama seberang. Dia jalan-jalan sama anaknya. Anaknya mungkin 2 atau 3, saya lupa gitu ya. Dia katakan gini, saya bukan orang kaya. Saya punya tabungan 1 juta. Nah, ya kurang lebih ngomong kayak gitu. Tapi sekarang saya tidak menunggu kaya dulu untuk jalan-jalan. Kenapa dikasih alasan? Ketika anak sudah besar, SMA, dia punya temennya sendiri. Dia punya gengnya sendiri. Dia nggak mau nanti pergi-pergian sama kita. Terus kalau dia sudah kuliah, apalagi kerja, waktunya tidak ada. Dia akan pergi sama pacarnya. Nah, saya tidak mau kehilangan waktu saya dengan anak-anak saya. Jadi kenapa saya pergi? Supaya saya punya momen. Saya punya memori dengan anak-anak saya. Dan anak-anak saya punya memori. Mereka bahagia. Orang ini walaupun bukan orang kaya, tapi punya kuasa untuk menikmati. Banyak orang cuman hanya terima duit, dapat duit, dia simpen. Tujuannya apa? Gue mesti nabung. Gue kalau hari tua gue gak bisa apa. Gue nanti gue mau beli ini. Jadi gue nabung. Gue gak mau beli apa-apa. Gue gak mau jalan-jalan. Ini sayang duit. Nah, karena memang imannya tidak berdasarkan Tuhanlah yang menjadikan aku kaya. Berkat Tuhanlah. Tetapi dia pikir bahwa berkat ini harus disimpan. Kalau gue gak simpan gimana? Nah, kuasa untuk menikmatin adalah gue diberkati sama Tuhan, gue nikmatin. Apa yang Tuhan berkatin, sekarang gue nikmatin. Karena gue percaya berkat Tuhanlah yang membuat aku nanti dikasih uang lagi. Tapi kalau orang itu berdasarkan ini kemampuan gue, kerja keras gue harus simpan terus. Kalau nanti gue jalan-jalan, gue keluar duit banyak. Lebih baik gue simpan. Nah, itu imannya berbeda. Makanya katakan, iman kecil, kuasa nikmatin juga kecil. Imannya besar, kuasa nikmatinnya besar. Iman yang gak ada, yang gak nikmatin. Nangkap gak? Nah, apakah ini dosa? Itu adalah keputusan kita. Enggak, saya mau begini. No problem, gak masalah. Kalau bagi saya punya kuasa untuk menikmati. Saya punya kuasa untuk menikmati. Dari masih kecil, anak-anak saya masih kecil. Walaupun dulu saya gak punya duitnya. Cara saya begini loh. Kita makan di rumah, pergi ke mall. Kan mall perosotan segala macam gratis tuh ya. Kita nikmatin itu. Atau misal ke mall itu memang lagi ada pameran atau lagi ya misal lagi Natalan itu kan banyak boneka atau bla bla segala. Ya kita cuma hanya jalan-jalan gitu. Itu nikmatin. Ya ketika punya uang ya barulah. Saya pergi ke Singapura, ke Malaysia, plus yang lain-lain. Saya punya kuasa untuk menikmati. Karena saya berpikir, punya pola pikir saya.
Berkat Tuhanlah. Tuhan yang memberkati saya. Bukan kerjaan saya, bukan pelayanan saya. Bukan hal-hal dalam dunia. Tuhan jadi sumber berkat saya. Saya punya iman besar kepada Allah. Makanya saya punya nikmat. Kuasa nikmat itu juga besar. Yang gak punya, gak bakal bisa nikmatin. Walaupun punya duit ratusan juta di bank. Tapi gak punya kuasa nikmatin pun dia tidak akan nikmatin. Nah, saya gak mau seperti itu. Karena saya melihat dari mama saya. Sampai tua tidak nikmatin hidup sama sekali. Mau ngapain hidup kayak begitu? Maka saya lebih suka, maksudnya gini, selama saya masih bisa jalan-jalan, sampai kemarin, ini kan nanti kita mau ke Korea. Tapi masih kuat gak? Ada yang mau naik gunung atau segala macam gitu. Ya kuat lah. Selama saya masih kaki saya masih kuat. Saya akan jalan-jalan. Saya mau nikmatin hidup ini. Jadi sekarang kadang seminggu sekali kita pergi ke kafe mana kek, searching lah. Yang mana kita pergi, kita jalan, makan. Ke Sentul, cari makan sono. Lihat pemandangan segala macam. Saya nikmatin hidup saya. Tuhan kasih saya kuasa untuk nikmatin. Kamu mau dikasih kuasa itu? Itulah kenapa 3 anak saya. Tidak ada satu pun mereka menjadi pemberontak sama saya. Dari kecil kita sama-sama jalan. Itu sangat mempengaruhi hubungan saya dengan anak, anak dengan anak. Sangat berpengaruh. Itu membawa momen pada waktu kita pergi kan ada hal-hal yang mereka ketawa, ada yang contoh kemarin misalnya dulu waktu Marvel sekali dia pernah naik motor gitu ya. Ya ATV. Dia kan nggak pernah tuh. Dia langsung ngegas tuh yang begini kan, jatuh diketawain sama kokonya. Gitu kan. Dia nangis gitu kan. Nah, cuman maksud saya gini, itu kan momen di mana walaupun dia nangis tapi si Marvel ingat gitu loh. Memang besot gitu ya. Tapi masih normal lah gitu loh. Dan si Marvel ya kayak lama Manuel yang ketawain aja gitu. Tapi itu hubungannya jadi baik gitu loh. Bukan mempertawa kemudian mempermalukan gimana, enggak. Jadi ada sebuah hubungan, sebuah momen yang tercipta. Dan mereka masih ingat sampai sekarang. Itu membuat hubungan satu sama lain itu bagus. Sehingga anak saya tidak ada masalah dengan saya. Karena saya punya kuasa untuk menikmatinya. Di mana ada orang-orang yang tidak punya kuasa untuk menikmatinya. Karena imannya kecil. Nikmatinya kecil. Saya punya iman besar, maka nikmatin saya besar. Ntar aja deh. Nomor 4. Kuasa untuk melakukan mukjizat. Ya. Paulus dapat Kisah 14 ayat 3. Nah ini kuasa untuk melakukan mukjizat ya. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ, mereka mengajar dengan berani dan karena mereka percaya kepada Tuhan dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat. Oke. Kuasa tanda mukjizat ini memang butuh iman yang lebih tinggi. Tapi yang saya maksud bahwa itu adalah semacam bentuk kuasa yang Tuhan bisa berikan. Nah, si Smith ngomong gini, saya melihat tidak mungkin untuk berharap kepada Tuhan untuk dia melakukan sesuatu apapun juga kecuali dengan iman. Sebab segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23.
Tetapi barang siapa bimbang, yang bimbang dan kalau ia makan, ia telah dihukum dan karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah sebagian atau segala. Firman yang ngomong buat saya, bukan saya. Jadi kuasa Tuhan bekerja kalau ada iman. Dan kalau kita tidak melakukan segala sesuatu tanpa iman, dosa. Ini yang repotnya. Jadi kuasa Tuhan itu terjadi dalam hidup kita bila kita punya iman. Nah, ini firmannya. Matius 9 ayat 27 sampai 30. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Dan Yesus pun dengan tegas memberi pesan kepada mereka, katanya, "Janganlah, jagalah supaya jangan seorang mengetahui hari ini." Jadilah menurut apa imanmu. Ya. Kalau di yang lain, terjemahan lain, terjadilah apa yang kau harapkan. Ngarepin apa itu terjadi. Jadilah sesuai apa yang kalian percayai. Jadi yang membuat Tuhan kerja karena iman apa yang kita percayai. Maka saya menciptakan iman saya untuk masa tua saya. Saya menciptakan bahwa masa depan saya, masa tua saya adalah sehat. Jadi saya akan tetap pergi-pergian sama anak-anak saya. Karena saya tahu anak saya itu akan berhasil semua. Tiga-tiganya. Dan kita akan bikin yang namanya, sekarang sih udah terjadi. Setahun sekali selalu akan pergi sama-sama. Tahun ini kita mau ke Korea ngumpulnya. Tahun depan gak tahu. Kemungkinan ya gak tahu lah, masih belum tentuin. Saya menciptakan iman. Saya menciptakan masa depan saya. Firman katakan, terjadilah apa yang kau percayai. Imanmu kecil, kuasa itu kecil. Imanmu gak ada, hidupmu tidak ada kuasa Tuhan. Dan kuasa Tuhan itu sudah diberikan kepada kita. Problemnya tidak punya iman. Terus bagaimana cara untuk kita bisa punya iman? Iman timbul dari pendengaran akan? Enggak dengan firman Tuhan. Punya iman enggak? Dengan firman Tuhan cuma seminggu sekali. Makanya imannya seminggu sekali. Imannya belum terpupuk menjadi sebuah pohon yang besar, yang sudah matang, yang sudah berbuahnya. Imannya masih di bawah. Karena apa? Imannya cuma di hari Minggu. Soalnya dengarnya hari Minggu doang. Problemnya, kalau kita udah suami istri, yang menjadi saluran berkat itu adalah di istri. Iman istri itu yang akan
akan membuat suami berhasil. Iman istri nggak ada, suami pun nggak bisa berhasil. Saluran Tuhan kepada laki-laki itu gara-gara perempuannya, istrinya. Dia salurin, ini istrinya punya iman nggak nih? Ternyata dia nggak punya iman. Mana bisa dia jadi saluran? Kenapa nggak punya iman? Lah dengar firman Tuhan aja kagak. Di 1 Petrus yang mengatakan gitu. Hendaklah suami, kau harus hidup bijaksana dengan istrimu. Karena dia sebagai ahli warismu. Sebab dia, supaya doamu, pokoknya hidup bijaksana. Supaya doamu tidak terhalang. Yang halangi kita itu istri. Yang membuka doa kita itu istri. Makanya saya sangat concern banget untuk anak saya untuk punya istrinya itu harus yang bagus. Sifatnya harus bagus, bukan masalah dia kaya atau miskin, kagak. Dia harus punya sifat yang bagus, sifat karakter yang bagus. Karena sifat karakter yang bagus, hidupnya bagus. Karakter jelek, hidup jelek. Jadi kalian untuk punya anak yang perempuan, didiklah mereka supaya punya karakter yang bagus. Supaya dia menjadi alat saluran untuk suaminya bisa kaya. Kalau dia nggak jadi saluran yang bagus buat suaminya, ini anak susah. Yang di mana-mana yang namanya wanita, perempuan itu yang paling banyak keluarin duit. Lah duit itu kan dari suami. Lah kalau suaminya susah, dia dapat apa? Nah, makanya seorang suami harus bisa membuat istri itu punya iman. Seharusnya dia tahu bahwa ini gue tergantung sama istri. Istri gue mesti dengar firman Tuhan. Harus punya iman. Terus terang yang banyak maunya istri saya. Karena dia punya iman. Bahkan saya bilang iman dia lebih bagus daripada saya. Karena dia ingin sesuatu. Dan saya tertantang untuk lakukan. Saya lakukan. Sekarang mau yang ke Jepang siapa? Dia. Tahun lalu yang mau ke Jepang. Itu 2 kali saya ke Jepang. Siapa yang mau? Dia mau. Saya cuma nanya Tuhan bilang, pergi. Dan Tuhan berikan apa yang saya butuhkan. Imanmu kecil, iman istrimu kecil. Suami, imannya juga kecil. Loh, gimana? Dua-duanya harus punya fungsi masing-masing dan harus punya iman. Kuasa itu semua di dalam satu keluarga itu harus bisa sama-sama mempunyai iman yang sama. Jadi, tadi saya awalnya gini. Seberapa besar imanmu, demikian juga seberapa besar kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu, dalam keluargamu. Imanmu kecil, maka kuasa Tuhan juga kecil. Imanmu tidak ada, maka kuasa tidak ada. Jika imanmu besar, maka kuasa Tuhan juga besar. Terus tadi saya tanyakan, buat apa kuasa Tuhan itu? Hidup saya udah enak kok. Hidup saya udah gak masalah kok. Oke. Makanya saya jelasin.
Yang pertama, kita harus punya kuasa untuk menguasai setan, mengalahkan kuasa. Untuk apa? Untuk hidup kita. Untuk anak-anak kita. Ada proteksi yang harus kita punya. Kalau nggak ada proteksi gimana? Siapa yang harus disalahkan? Saya bukan kayak gini loh. Karena saya sering pelayanan. Kemarin aja Oki aja Pak ngikutkan di Cikarang. Dia bilang, Ki ikut Ki. Dia ngomong gini, iya ya kok dengan ngelihat pelayanan gini saya jadi tahu kehidupan manusia ya. Kehidupan orang. Dia baru sekali udah ngomong gitu. Saya udah ratusan. Pusing tau gak sebetulnya. Kalau ngeliat ngedenger maksudnya begitu menyeramkan lah, gak enak sekali. Itu terjadi karena hidupnya itu tidak ada kuasa Tuhan. Hidupnya tidak ada kuasa Tuhan. Hidupnya bukan di Tuhan. Kalian diajarkan seperti ini. Pertama bersyukur kalian diberikan namanya pengertian masalah kuasa. Kedua ya lakuin. Bahwa ini gue butuh. Kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Menahan kekuatan musuh. Untuk menjaga diri kita. Kuasa untuk memperoleh kekayaan. Kuasa untuk menikmati. Kuasa untuk mengadakan kesembuhan segala macam. Dan itu butuh namanya iman. Iman itu dapat dari dengar firman Tuhan. Jadi usahakan dirimu kalau ingin kuasa itu kerjanya kuat. Carilah Tuhan. Belajar firman Tuhan. Karena imanmu kecil, kuasa Tuhan buat berkatimu kecil. Iman gak ada masalah keuangan, masalah duit, masalah kerjaan gak ada. Ya udah, kuasa Tuhan untuk berkatimu juga cuma asal dipelihara. Tapi untuk memberkati besar gak bisa lah, mau besar gimana imannya. Gak ada, imannya kecil mau dapat yang berkas besar gak bisa. Jadi yang seharus kita fokuskan, yang kita lakukan adalah bagaimana ini kuping selalu dengar firman Tuhan, kita merenung, kita memperkatakan, dengar khotbah. Itu harus dilakuin sampai apa? Supaya ini kita tahu ini butuh iman. Kalau iman gue gede, berkatku besar. Lah ini gue tahu gue gak punya iman. Makanya gue begini. Gue mesti kuat, gue mesti nambah ini. Nah itu yang kita harus lakuin. Bukan di hadapan Tuhan tiap pagi nangis. Tuhan tolong, Tuhan tolong, saya butuh uang. Tuhan. Capek. Memang berhasil dengan cara itu? Saya ngomong sesuai dengan firman. Tuhan mengatakan pada orang buta itu, terjadilah kepadamu menurut keinginanmu, imanmu. Iman kita apa? Maunya kita apa? Terjadi. Maupun negatif, maupun positif, semuanya bisa terjadi. Imanmu negatif, aduh ntar gue sakit nih, sakit. Kenapa sih kalian harus berpikir? Gue harus jaga-jaga nih, gue harus punya duit. Kalau gue sakit, gue punya duit. Gue tiap bulan mesti ada duit buat ke dokter. Nah lu. Jadi punya iman
atau punya rancangan, gue mau sakit karena gue pengen mau ke dokter, ketemu dokter. Hihi. Hah? Tuh, si Pepe ketawa, berarti ada nih yang kenapa sih punya iman sama sakit? Saya bingung. Sakit itu menyenangkan. Enak ya sakit ya. Saya gara-gara sakit dulu, saya ini trauma gara-gara waktu pernah, boleh dibilang tuh, saya pernah mati 0,05 detik kali. Sewaktu malam-malam, tiba-tiba, itu gelap, tapi langsung bangun. Itu menurut saya tuh mati 0,5 detik gitu. Saya berhenti napas. Berhenti total. Saya ngerasa tuh mata saya tuh langsung gelap. Tapi langsung bangun. Itu kalau nggak Tuhan saya mati kali ya. Saya langsung ke UGD. Pas di UGD dicek. Saya habis napas. Saya udah waktu di mobil dia udah ngeri. Lu kenapa? Cepetan. Gue bisa mati nih. Pas sampai di UGD dicek nggak ada. Pas ini ya ini memang dia bang mesti ke dokter paru-paru. Pas dokter paru, cuman pas dokter ngelatin dokter jaga. Pak, bapak ini sebetulnya keracunan oksigen. Lalu, keracunan oksigen gimana? Bapak dari tadi saya liatin ngirupin oksigen terus. Oksigen di badan bapak, di paru-paru bapak udah kebanyakan, jadi keracunan. Bapak tenang. Oh ya, saya tenang. Normal akhirnya. Pulang. Temen hari itu juga sekitar jam 11 saya ke dokter paru-paru dikasih tahu. Nah ketika dokter paru-paru pas ronsen saya paru-paru saya kotor. Karena apa ya? Karena 2 hari atau sebelumnya itu saya ke proyek, ada kerjaan, saya ke sana tuh lagi ngamplas segala macam. Jadi saya menghirup debu-debu yang kotor begitu masuk ke paru-paru saya, sehingga paru-paru saya itu tertutup. Jadi saya ngap gitu loh. Nah, sejak waktu itu akhirnya ya dibetulin ya obat segala macam. Saya jadi trauma. Trauma, bener-bener trauma. Karena bener-bener kalau ingat gitu langsung, aduh kok gue susah. Napas ya. Pernah jam 11 malam waktu masih di sini. Saya ngomong ke dia, aduh kok ke dokter ya, kok gue gak bisa napas nih. Ke dokter seberang yang 24 jam. Kita sama ke 24 jam dia tanya, dicek segala macam. Bapak kenapa nggak ada apa-apa kok pak? Oh nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa pak. Oh ya udah. Langsung, yang tadinya ngap-ngapan hilang. Berarti kan bukan masalah fisik, pikiran, otak. Sekali udah selesai tuh. Saya ke Bandung. Pas sampai Bandung, masuk hotel, ngap-ngapan, mateng gua. Waktu mana anak saya masih kecil. Saya keluar dulu, kita keluar dulu ya. Kita ambil udara segar, bla bla. Nggak bisa juga. Balik lagi ke hotel. Karena udah malam kan, jam 12-an. Pas saya balik, saya ngomong, saya nanya sama Tuhan. Tuhan nih kenapa? Tuhan ngomong, kamu trauma. Maksudnya gimana? Memang di rumah adik di hotel itu banyak roh. Kamu ketekan, kemudian roh itu neken, munculin memori saya, trauma saya. Malam itu setelah saya sadar, saya pelepasan, saya lepasin traumanya, saya buang itu semua. Dan saya kesel, saya keluar dari pintu kamar, saya tarik semua itu setan satu hotel gitu ya. Dalanan bisa semuanya tarik. Wah saya marah banget itu, saya bantai semuanya. Saya yakin itu semuanya ketarik. Itu setannya lagi sial aja. Yang saya maksud begini, kalau kita nggak ngerti ada kuasa Tuhan, kau akan hidup dalam masalah terus menerus. Ya enggak selesai-selesai. Sejak saya tahu ternyata ada trauma dalam diri saya. Saya lepasin, sejak itu saya enggak trauma lagi. Ambil napas pun saya enggak kenapa-napa. Saya udah cek kok. Sekitar bulan pertama tahun lalu, di sekitar Februari.
Saya berenang kan hotel apa di perumahan saya ada 25 meter tuh apa kolam renangnya. Saya bisa nahan napas sampai ujung. Kemarin sekitar bulan Oktober saya coba lagi. Awalnya cuma 3/4, tapi kemudian saya coba sampai akhirnya bisa full. Berarti saya nggak ada masalah. Nah, saya gara-gara saya ke UGD, sakit itu nggak enak. Saya menjaga diri saya dan saya membuat pola pikir saya. Gua tidak mau sakit. Lah, kan namanya kita hidup di bumi, manusia kan bisa sakit. Ya terserah sih. Kalau mau punya iman kayak gitu sih ya gak masalah. Saya sih gak mau punya iman kayak begitu. Saya punya iman oleh bilur-bilur Kristus sudah sembuhkan aku. Firman yang mengatakan oleh rohnya itu menghidupkan tubuhku yang fana. Jadi mau ngapain saya berpikir? Terus terang aja. Mau ngapain saya berpikir bahwa nanti gua tua, gua akan sakit. Gua akan punya sakit ini, gua akan punya sakit itu, gua punya sakit ini. Jadi waktu tua gua mesti jaga duit. Gua harus punya duit, gua harus punya asuransi, gua harus punya ini buat jaga nanti suatu hari siapa tahu nanti gua kena. Saya nggak punya pikiran gitu. Saya meng-create hidup saya. Ada kuasa Tuhan dalam diri saya yang akan memampukan menjaga kesehatan diri saya. Itu saya ya. Kalian punya masing-masing iman seperti apa, itu urusan masing-masing. Imanmu kecil, itu yang terjadi, itu aja. Karena saya berpikir gini, kalau Smith Wigglesworth bisa, kalau papa mertua saya, dia meninggal kemarin, tahun berapa ya? 2 tahun yang lalu ya? 2023. Dia meninggal tanpa penyakit. Kenapa gua gak bisa? Wah tapi kan zaman beda. Ya udah terserah. Tapi saya gak peduli zaman berbeda gak berbeda. Saya tetap menjaga diri saya. Tapi juga saya tidak mau menciptakan pola pikir saya harus berjaga-jaga. No. Saya tidak mau menciptakan yang negatif di depan saya. I don't believe what I don't want to. Saya gak mau percaya apa yang saya tidak mau. Itu terjadi. Kecuali kalian percaya bulan depan gue akan penyakit. Gue akan sakit. Gue mesti ke dokter. Jadi gue mesti siapin duit. Saya gak punya persiapan itu. Mental pikiran saya seperti ini. Kalian punya masing-masing. Kalau kalian gak punya mental seperti ini, jangan sok punya. Ya, masing-masing punya iman berbeda. Kamu tidak bisa memaksakan seperti apa yang saya ngomong sekarang. Kalau kalian punya dana untuk beli asuransi, keberan sono. Ya. Beli. Nah, kalau kalian mempunyai, nggak yakin. Saya punya keyakinan. Nah, saya nggak bisa orang untuk maksa dengan. Nah, maksud saya begini. Kuasa Tuhan tergantung apa yang kita yakini. Kalau hari ini gak punya keyakinan, jangan paksain. Tapi hidup kita itu ya tergantung kita sih. Tuhan lihat, lu maunya apa Rudi? Lu maunya itu, gue lakuin. Lu maunya ini, gue lakuin. Terserah kita. Jadi saya tidak menghakimi, ya. Saya yang katakan bahwa saya mengutarakan apa yang saya ciptakan.
Maka saya menciptakan anak saya. Itu pun sesuai dengan gambaran yang saya mau. Jadi saya tidak mau atau mempunyai sebuah hal yang tidak mau saya alami. Itu saya ciptakan. Saya nggak mau ciptain itu. Dan saya nggak mau omongin. Yang saya omongin apa yang saya mau. Makanya tadi kan saya omongin, saya mau tetap jalan-jalan waktu masih tua. Saya tidak omongin, aduh nanti kalau tua nanti kaki gua sakit, nanti gua sakit, tak gimana, gua susah nanti gimana. Saya nggak omongin itu. Yang saya omongin diciptakan dalam pikiran saya. Sampai tua, gua akan tetap jalan-jalan sama anak gua. Setahun sekali gua akan pergi sama anak-anak gua. I create yang saya mau. Karena saya percaya kuasa Tuhan itu ada dalam diri saya. Saya tetap jaga diri saya. Pola makan, pola hidup, pola tidur, pola segala macam. Ya kalau si dokter Tirta ngomong 80% kesehatan itu karena makanan. 20% karena keluarga. Olahraga. Saya jaga pola makan saya. Untuk saya tidak gendut perut saya. Tuh kemarin tuh ke Jepang naik 2 kilo. Tapi pas sampai Jakarta turun sekilo. Sekarang udah normal lah 62. Yang saya maksud gitu, saya menjaga diri saya. Saya ngomong, bukan berarti saya makan sembarangan, hidup sembarangan, enggak. Saya ingat sekali Smith ngomong, jagalah tubuhmu. Karena engkau harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Saya ingat sekali itu. Di tahun 2008 atau saya baca itu buku. 2005 saya baca buku itu. Disitulah saya jaga kesehatan. Sehingga sampai sekarang saya tidak punya penyakit. Diabetes lah, darah tinggi lah atau apa. Saya nggak punya sama sekali. Kemarin dia 3 bulan yang lalu saya cek semuanya bagus. Ya ada kolesterol dikit doang. Itu pas di ambang pintu doang. Tapi normal. Saya ngomong juga, saya tetap jaga. Tapi janganlah punya. Gue pengen mau sakit. Emang sakit tuh enak. Gak enak. Makanya saya trauma sama sakit. Benar. Trauma sama sakit. Makanya saya jaga diri. Amin. Oke, sekali lagi. Seberapa besar imanmu, demikian juga seberapa kuat kuasa yang bekerja dalam dirimu. Imanmu kecil, kuasa Tuhan juga kecil. Imanmu tidak ada, kuasa Tuhan tidak ada. Imanmu besar, kuasa Tuhan juga besar. Dan cara mendapatkan iman adalah mendengarkan firman Tuhan. Enggak dengerin, enggak punya iman. Demikianlah firman Tuhan. Biar ini menjadi pengingat kita bahwa Allah menginginkan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Oke ya, musik.